bukan nggak ada setan, setan tuh ada. Pas saya keluar dari makam tuh saya lupa nggak salam. Lupa pesen guru. Lupa. Lupa nggak salam saya. Pas keluar dari makam nggak salam, itu saya udah melangkah, udah agak jauh tuh, saya kayak suara anjing menggonggong ya. Maaf, berapa meter tuh Bapak meninggalkan dari kuburan Mangku? Ada 50 meter ada. Sekitar 50 meter. Iya. Itu langsung teriak-teriak dia. Udah kok ada anjing. Itu memang Bapak Dengar. Rame gitu. Rame. Meninggalkan makam itu. Iya, jadi kayak suara anjing menggonggong gitu. Tapi nggak gitu nggak. Saya kan penasaran ya. Apa anjing ya? Bukannya takut Bapak, malah penasaran. Enggak, saya penasaran, saya nengok, pagernya itu kelilingin pocong, Pak. Yang tempat TPU pemakaman itu. Iya. Tahu-tahu dikelilingi oleh Pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, telah hadir kedatangan seorang tamu, seorang narasumber yang ingin menceritakan kisah semasa hidupnya yang menurut konon kata orang dia mempunyai kelebihan. Padahal menurut sumber ini dulu semasa kecilnya dia amat penakut. Sebelum kita bercerita tentang kisah ini, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam. Selamat datang. Saya Edi Wijaya. Bapak Edi Wijaya. Ya. Selamat datang Pak Edi. Iya. Ya. Selamat datang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Pekerjaannya sehari-hari apa nih sekarang Pak Edi? Untuk sekarang saya bercocok tanam, miara ternak, miara lele, kadang mancing. Petani lah gitu ya? Iya. Ya sambil untuk ngisi peluang waktu. Nah, saya punya cerita itu yang Bapak sampaikan tadi itu, saya punya cerita itu dari masa kecil ya, saya ceritakan dari masa kecil. Ini masa-masa yang pernah saya lalui waktu masa-masa saya masih jadi orang yang paling penakut. Boleh Pak Edi, silakan diceritakan. Iya, jadi saya dulu tuh ngaji, guru ngaji saya itu asal saya mau kencing tuh, padahal kamar mandi kan di dalam kamar. Iya. Tapi kalau saya mau buang air kecil, guru ngaji saya tarik-tarik tuh untuk nemenin saya. Nah, itu saya diajak ke kamar mandi, saya ajak ke kamar mandi, setiap mau kencing saya ajak ke kamar mandi. Jadi saya itu, kamu kok penakut banget sih? Iya Mbah. Nah akhirnya, kamu puasa mau nggak 3 hari 3 malam supaya kamu membuktikan bahwa nggak ada hantu, nggak ada yang harus ditakuti, hantu nggak perlu ditakuti, nah, gitu kan. Jadi, oh iya Mbah, saya mau puasa 3 hari 3 malam. Apa yang harus diwirid? Allah tuh. Jangan putus Allah terus, kamu wirid terus tuh, jangan sampai putus. Insya Allah sama kamu, gitu kan. Nah, akhirnya saya puasa 3 hari 3 malam. Jadi selama saya puasa itu ibu saya yang selalu nemenin saya puasa. Jadi saya puasanya 3 hari 3 malam, tapi ibu saya puasa harian. Jadi siangnya puasa. Saya terus 3 hari 3 malam itu puasa terus. Pas malam terakhirnya tuh malam Jumat Kliwon. Jadi saya dibilang nanti pas malam terakhir, kamu berani nggak keluar rumah jam 12 malam, kamu pergi ke tengah-tengah kuburan. Itu disuruh oleh guru ngaji? Iya. Itu umur berapa tahun? Itu sekitar umur 12 tahunan ya, ke SD saya itu. SD? Masih SD kelas 5 ya. Itu saya suruh ke tengah kuburan, jam 12 malam harus ke tengah kuburan. Pulang jam 3 nggak boleh lebih. Jadi sebelum sholat subuh tuh, kita harus sudah sampai rumah. Sendiri. Jadi pas saya masuk makam, dibilang kan, kamu masuk makam harus salam dulu sama ahli kubur. Mau keluar dari makam juga harus salam lagi, mau pulang. Nah, jadi saya masuk ke makam, alhamdulillah, saya pas jam 12 malam tuh keluar saya dari rumah. Sampai makam, kan nggak jauh ya, ada 15 menit dari rumah ke makam. Pas sampai makam, saya salam. Mau masuk ke kuburan tuh takutnya luar biasa.
Iya, karena Hawa- seusia Bapak masih- ya, tengah malam harus ke kuburan. Iya. Itu perintah guru ngaji ya. Iya. Iya, gimana nggak takut ya Pak? Mungkin saya juga jadi Karena Bapak takut gitu. Ya. saking capeknya guru ngaji saya tarik-tarik terus untuk nemenin saya kan. Biar jadi orang pemberani. Jadi saya supaya punya apa jiwa pemberani. Nah, persis jam 12 malam saya ke sama makam, salam, assalamualaikum ya ahli kubur, waalaikumsalam tentunya. Udah masuk dalam persis di tengah-tengah makam tuh ada tempat yang enak buat duduk. Saya duduk situ tawasulan, ya, sama tawasulan tuh. Jadi yang ada di makam situ tuh saya tawasuli semua ahli kubur. Jadi jamak ahli kubur. Al-Fatihah saya duduk, terus saya habis tawasulan terus zikir ya. Yang saya baca tuh Allah itu terus. Jadi napas tuh selalu Allah yang saya masukkan Allah. Jadi napasnya Allah. Setiap nyedot napas tuh Allah. Itu awalnya dari situ. Jadi ada binatang tikus tuh lari. Pas di depan saya itu tikus tuh berdiri ngadep ke saya. Berdiri di depan Bapak. Iya, tikus tuh ngadep ke saya. Ya. Jadi kayak kalau kalau saya tahu bahasanya mungkin salam kali ya ke saya ya. Mungkin. Iya. Tapi saya nggak tahu bahasanya. Tapi saya tetap Allah terus nggak putus saya itu. Nggak ada rasa takut, nggak ada. Terus akhirnya tikus itu kembali pergi. Terus datang lagi. Kodok tuh datang ke depan saya tuh. Persis di depan saya itu berdiri dia ngadep ke saya. Berdiri juga. Kodok tuh berdiri di depan saya tuh. Iya. Kodok tuh berdiri. Ya, tapi saya belum tahu bahasa binatang, saya nggak tahu. Jadi udah saya lihatin, tapi saya tetap Allah tuh nggak putus. Nah, akhirnya kodok pun pergi. Nah, terus datang lagi yang lebih gede lagi kan mungkin itu cobaan supaya saya nguji saya takut apa enggak saya nggak ngerti ya. Jadi tikus yang gede itu datang depan saya itu sama berdiri ngadep ke saya. Tikus lagi. Tikus yang gede itu, tikus lebih besar. wirok yang giginya kuning itu gede. Iya. Itu lebih besar itu ngadep ke saya tuh. Pas ngadep ke saya, udah. Tapi Sebesar apa Pak? ya hampir segede kucing. Yang Kucing. itu tikus yang wirok itu, yang nggak lubang rumahnya tuh nggak sirin tanah tuh. Nah itu pas ngadep ke saya, ya udah saya nggak saya apa-apain, tapi dia terus meninggalin saya tuh pergi lagi. Terus saya wirid lagi terus. Kalau binatang-binatang kecil nggak saya hiraukan ya. Tapi Bapak keadaan wirid itu memang nggak merem ya? Enggak, Melek. melek terus saya. Tapi rasa takut ada kali. Rasa takut ada, tapi begitu muncul ternyata dia cuma ngeliatin saya, hilang rasa takut saya. Oh, berarti benar. Setan nggak ada gitu. Ya kan? Di dalam kuburan aja yang muncul tuh cuma binatang-binatang, ya kan. Jadi pas udah hampir jam tengah dua lah ya, tengah dua itu saya terus kalau di masjid kan suka ada Tahrim apa gimana? penyampaian untuk persiapan sholat. Menjelang subuh. Iya, menjelang Iya, subuh. namanya tahrim ya. Udah menjelang jam 3. Udah menjelang jam 3 udah saya siap-siap udah salam selesai wirid, Tawasulan ya. tawasulan, udah saya terus bangun, berdiri. Nah, udah saya lihat-lihat di sekitar itu nggak ada apa-apa. Nggak ada pocong, nggak ada apa-apa, udah. Oh, ternyata bener nggak ada apa-apa. Tapi ada keberanian di situ Bapak ya. Itu semenjak habis tawasulan di situ, wirid, itu saya merasa, oh iya, ternyata di kuburan nggak ada apa-apa. Nggak merinding doang tuh. Udah enggak, udah jadi rasa takut itu udah hilang. Emang bener-bener sendiri Bapak nggak ditemenin? Nggak ada teman, Nggak ada tuh. nggak ada. Jadi Berani juga. itu saking ya saya guru menyarankan begitu, saya ikutin kan. Ya udah, saya ternyata benar sampai tawasulan saya udah selesai, wirid saya udah selesai. Saya berdiri, saya lihat-lihat aja kan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pocong nggak ada, hantu apa nggak ada. Sekeliling makam. Iya, setelah wirid selesai, saya udah siap persiapan pulang tuh. Nggak langsung saya buru-buru kabur pergi, nggak. Justru saya liatin dulu yang tempat yang angker dulu kan, tempat saya itu makam yang paling angker. Jadi kalau ada orang pakai topi, malam-malam lewat situ pakai topi nggak dibuka. Makanya saya dong Pak. Iya, itu dilempar ke sawah Pak. Oh, setiap ada yang
ada penampakan orang pakai topi. Iya. Jadi orang itu selalu Kalau nggak dibuka, dilempar ke sana. Oh, maksudnya orang yang kalau pakai topi. Topi, ini kalau bukan peci ya, kalau peci nggak. Oh, Cuman seperti tutung, saya gitu. iya, Oh, pakai jadi topi. kalau ada yang pakai topi ke situ, Dibuka topinya. kalau nggak dibuka, Dilempar. dilempar. Iya. Itu istilahnya? Memang seperti begitu. Iya, dulu kan terkenal angkernya situ. Terkenal, saking Iya. terkenal angkernya. Iya, angker situ. Jadi kalau orang lewat situ tuh mesti buka topi. Lewat, udah lewat pakai lagi. Itu jadi menghormati yang ada di situ. Oh, iya. Gitu. Jadi ternyata bukan nggak ada setan tuh ada. Pas saya keluar dari makam tuh saya lupa nggak salam. Oh, lupa pesen guru. Lupa. Lupa nggak salam saya. Pas keluar dari makam nggak salam, itu saya udah melangkah udah agak jauh tuh, saya kayak suara anjing menggonggong ya. Maaf, Pak. Berapa meter tuh Bapak meninggalkan dari kuburan Mangkur? Ada 50 meter ada. Sekitar 50 meter. Iya. Itu langsung teriak-teriak dia. Udah kok ada anjing. Itu memang Bapak Dengar. rame gitu. Rame. Meninggalkan makam itu. Iya, jadi kayak suara anjing menggonggong gitu. Tapi nggak itu nggak. Saya kan penasaran ya. Apa anjing ya? Bukannya takut Bapak, malah penasaran. Enggak, saya penasaran, saya nengok, wah pagernya itu kelilingin pocong, Pak. Yang tempat TPU pemakaman itu. Iya, Tahu-tahu dikelilingi oleh pocong. Saya balik lagi, astagfirullahaladzim, saya lupa nggak salam. Saya balik lagi, saya minta maaf, akhirnya saya ngasih salam, assalamualaikum kubur, maaf saya tadi nggak salam. Saya mau pulang, mohon jangan diganggu. Udah jadi hilangnya tuh nggak anjul-anjul gitu, nggak, dia langsung hilang, hilang. Gitu. Hilangnya kayak balon meletus kali. Ya tiba-tiba nggak ada gitu. Tiba-tiba nggak ada. Jadi kemana arahnya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba nggak ada aja. Itu. Jadi kalau yang di film kan lontar-lontar kali itu enggak. Jadi kayak apa ya? Tiba-tiba pokoknya tiba-tiba nggak ada aja tuh. Udah nggak ada, ya udah saya melanjutkan perjalanan pulang. Nah itu selama dalam perjalanan nggak boleh lari. Kata guru. Pokoknya jangan lari. Apapun yang dilihat jangan lari. Nah itu alhamdulillah sampai di rumah tuh nggak ada pocong, nggak ada hantu, nggak ada yang nakut-nakutin, nggak ada. Nah mulai itu tuh saya udah nggak ada rasa takut lagi. Jadi kadang-kadang pulang sekolah itu langsung pergi keluar main sepeda kan. Jadi saya tuh nggak ada rasa takut lagi. Semenjak kejadian itu. Sehabis berpuasa, terus suruh tengah malam bangun ke kuburan. Iya. Jadi hantu ada, tapi nggak mungkin berani sama kita gitu kan. Jadi yakin Allah tuh ada di diri kita. Makanya waktu wirid kan Allah. Jadi Allah masukin dalam kolbu kita. Itu kalau Pak Ustadz yang sekarang itu kan dibilang sihir kolbu. Ternyata benar. Sihir kolbu itu benar. Apa yang dialami oleh Bapak dulu, ternyata ketemu dengan Ustadz sekarang mengajarkan yang sama. Sama persis dengan apa yang saya. Sihir kolbu. Iya, dari kecil udah saya tanamkan. Itu nggak pernah putus, Pak. Sambil makan, sambil ngobrol, itu nggak pernah putus. Kalau tidur udah lupa, udah putusnya di situ. Tapi kalau keadaan ngobrol makan, itu nggak pernah putus. Napas kita tuh selalu Allah. Jadi kalau udah merasa Allah ada di diri saya, yakin. Jadi saya pulang sekolah pergi main, nonton kalau dulu wayang dangdut ya. Itu nggak ada rasa takut sama sekali. Nggak ada rasa takut. Jadi yakin diri kita ada Allah. Itu. Jadi pernah saya itu naik sepeda pulang sekolah. Pulang sekolah itu karena main dulu kan, sampai rumah malam. Nah, ada bayangan kayak ada orang mau lewat, saya mau ngagetin tuh. Itu pulang sekolah Bapak masuknya siang apa sore? Masuk sore. Masuk siang tapi kakak terus main. Terus main. Oh, langsung main. Pas dicari nama ibu orang tua. Enggak. Ya dulu nggak ada telepon, nggak ada HP kan. Iya. Pokoknya semua kita lah namanya iya, anak laki ya. Orang tua selalu mendoakan selamat gitu kan. Tapi tahu kalau saya itu orangnya udah mulai jarang tidur di rumah. Iya. Sering tidur di kebun, di kuburan gitu.
Jadi orang tua udah nggak khawatir. Jadi pas saya pulang sekolah, ketemu sama orang, bayangan orang lagi jalan itu. Nah, orang itu mau saya kagetin, saya ngumpet di balik pohon kelapa. Sepeda saya umpetin kan. Saya mau ngagetin, saya umpetin. Sepeda saya umpetin, saya ngumpet di balik pohon kelapa mau saya kagetin. Lah, yang tadinya kayak orang jalan itu makin deket makin gede tuh. Makin dekat makin gede banget, tinggi gitu kan. Nah, pas depan saya itu hilang pure kayak pasir tuh. Pure kayak pasir. Hilang. Astagfirullahaladzim, setan gitu kan. Iya. Jadi di sini rasa takut nggak ada. Iya. Nggak takut, walaupun cuman kagetnya ada. Refleks Bapak tuh ya? Iya. Jadi setan gitu kan. Jadi rasa takut udah nggak ada, tapi kagetnya iya ada. Nah itu sering terulang 2 kali saya. Pas pulang ngaji kan terus main ronda kan, ngeronda, ikut di pos ronda, ya sering ngobrol-ngobrol, main remi gitu kan. Pas tengah malam tuh saya pulang naik sepeda. Waktu itu usia udah agak dewasa apa belum, masih kecil. Oh, masih umur 12 tahun. Iya, masih kecil. Ikut ngeronda juga. Iya. Oh, Bapak ikut ngeronda. Kan sering keluar malam. Iya. Pas pulang itu sama kayak orang jalan tapi sebelah saya kali kan. Iya. Nah, saya tuh saking nekatnya mau tabrak aja, kalau makin lama makin gede kan. Tabrak aja. Belum saya tabrak saya diangkat tuh. Saya diangkat diceburin ke kali saya tuh. Diceburin ke kali saya. Bapak diceburin ke kali? Ceburin ke kali. Apa tadi? Mau nabrak gitu? Iya, kalau nggak mau minggir saya mau saya tabrak. Oh, tadinya? Iya. Kalau nggak mau minggir saya tabrak. Tahu-tahu berubah, malah saya diangkat. Makin besar? Iya, makin gede. Udah kelihatan gede, masih ya sepeda diangkat diceburin ke kali gitu. Iya. Basah kuyup, pakaian basah kuyup. Sampai rumah loh, kok pakaian basah kuyup? Iya, ceburin ke kali. Emang bener Pak, berasa diangkat? Berasa, emang diangkat sama sepeda-sepedanya diangkat, dilempar gitu. Diangkat. Itu Bapak sendiri ya? Iya, sendiri. Enggak ada. Enggak ada. Barangkali teman-teman ronda? Enggak ada, pulang dari pos ronda itu sendiri. Gitu. Jadi kalau cerita-cerita yang misteri yang saya alami itu banyak. Jadi pernah saya itu di kuburan Menganti itu juga termasuk makam yang angker-angker. Jadi yang angker-angker itu sering saya datengin, saya tawasulin itu untuk seluruh makam yang ada di situ kan. Saya jamal, saya tawasulin. Maaf, kalau pengen tahu Pak, daerahnya di daerah mana Pak? Apa Jawa Tengah? Saya Jawa Tengah Pak, Kebumen. Oh, Jawa Tengah Kebumen, iya. Nah, itu di sana itu makam itu rata-rata di tengah sawah. Makam? Di tengah sawah. TPU gitu ya Pak? Iya, di tengah-tengah sawah. Ada yang katanya ada Banaspatinya, di situ saya tidurin juga nggak ada apa-apa. Konon kata orang. Kata orang, katanya ada Banaspati, saya tidurin tapi nggak ada apa-apa. Penasaran, iya. Bapak samperin. Katanya ada besi kuning. Besi kuning? Kalau kamu berani tidur di makam sono Greges, makam Greges ya, masih dekat juga. Saya berangkat ke sono, katanya ada Banaspati. Kalau kamu berani, di sono ada besi kuning, kamu ambil. Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Banaspati nggak ada? Nggak ada. Besi kuningnya? Nggak ada. Nggak ada juga? Cuman kata cerita orang. Jadi kalau kita sudah ke sana nggak penasaran Pak? Nggak penasaran. Jadi saya yakin bahwa jadi semenjak saya puasa itu tuh keyakinan saya itu untuk melangkah nggak ada setan. Emang bener Pak. Selama itu setan walaupun goda saya itu mungkin itu tahap uji coba kali ya. Tapi rasa takut tuh nggak ada, udah nggak ada. Nyatanya saya tuh habis dilempar kayak gitu pun masih sering keluar malam ke tengah makam, tidur di kebun, itu nggak ada rasa takut, biasa aja. Gitu. Jadi kayak kalau orang yang nggak pernah ngelihat hantu-hantu kayak gitu kan takut Pak. Takut. Ada yang stres kan. Saya punya temen kepengen ngikut saya
saya ajak namanya Somadi, Pak. Itu di usia berapa tahun? Iya, kalau saya udah masuk SMP, Pak. Itu udah masuk. Saya udah masuk SMP. Saking pengen ikut Bapak. Iya, karena saya sering keluar malam gitu kan. Dia pengen ikut. Aku melu ya, Mas. Iya, ayo kalau kamu berani. Saya ajak keluar, Pak. Itu nggak pernah putus, ngelipet terus ke badan saya itu. Apa istilahnya selalu Iya, tangan saya tuh dipegangin terus, dirangkul terus ke saya tuh. Udah tenang aja, nggak ada setan. Iya, tapi ngelipet terus ada apa-apa, ada suara apa-apa. Kalau saya nggak dengar ada suara apa-apa, tapi dia dengar. Ketakutan terus tuh. Jadi rasa ketakutan itu ganggu perjalanan saya, tapi ya udahlah biarin. Nah, itu pernah saya ajak masuk kuburan. Ikut tawasulan, ikut duduk di samping saya tuh, nggak pernah lepas pegangan terus tuh. Tapi ya udahlah biarin. Nah, itu saya sampai sekarang tuh agak stres. Siapanya? Anaknya Yang pernah ikut Bapak. yang pernah ikut saya agak stres. Itu saya bingungnya kan gini. Dulu kan kamu kan bisa ngobatin, iya tapi kan bukan dukun. Kalau nggak adanya dari sini tuh saya nggak berani. Dari hati Bapak. Nggak berani ngobatin itu, nggak berani. Nah akhirnya orang tuanya kan bingung ya, kenapa anak saya jadi begini. Nah aku tuh ngimpi ketemu almarhum yang Sarip tuh, kamu tuh bisa ngobatin, tolongin itu teman kamu. Tapi gimana ya, saya belum berani ngobatin. Padahal petunjuk itu, Pak. Padahal dapat petunjuk sampai sekarang juga masih ngasih gitu. Tapi orang tuanya itu kalau saya datang situ, Som, gimana Som? Dia jawabannya kan enggak, gitu doang jawabannya enggak. Gitu. Tapi masih udah lepas ini, tapi masih pakai celana. Aku cara ngobatinnya gimana ya? Tapi orang tuanya kayaknya nggak ada rasa pengen supaya anak sembuh gitu. Aku mau melangkah serba salah. Aku mau ngobatin dia itu serba salah. Soalnya nggak cuma saya datang saya obatin doang kayaknya itu anak. Harus ada tindakan saya. Tapi kalau posisinya nggak ada dorongan dari orang tuanya kan serba salah saya. Gitu. Jadi belum ada, karena orang tuanya Bapak, dari si orang tua ini nggak nyuruh Bapak juga nggak berani untuk ngobatin. Nggak berani. Padahal Bapak sudah dapat petunjuk. Udah dapat petunjuk kalau yang bisa ngobatin saya. Ngobatin yang cuma bisa ngobatin Bapak. Iya, tapi karena nggak ada dukungan. Kalau saya sering kalau pulang dari sini tuh sampai sekarang tuh saya kalau sakitnya pulang. apa tuh Pak? Gejalanya apa tuh? Gejalanya nggak ada gejala. Jadi kayak orang stres apa gimana? Tadinya bengong terus. Bengong terus. Semenjak habis ketakutan itu sering bengong. Jadi sering bengong, duduk, bawa pacul ke kebun. Jadi nggak rasa semangat untuk bergaul nggak ada, menyendiri terus. Di kebun bersihin kebun itu sendiri. Tadi nggak ada sepantar anak-anak itu gabung bermain bareng, nggak ada. Selalu menyendiri. Ya lama-lama rambutnya makin nggak pernah dikeramasin kan, makin gondrong, dicukur nggak mau. Jadi kalau ketemu orang tuh berontak. Kalau ketemu orang berontak, yang nggak disenengin berontak. Nah tadinya kalau ketemu saya kabur dia. Asal saya pulang dari Jakarta pulang kan, udah ini. Tapi itu padahal cerita dari kejadiannya itu dari masa kecil itu. Dari semenjak saya ajak ke makam itu. Jadi terus kayak sering kosong itu. Sampai saya dapat petunjuk suruh ngobatin juga, saya sampai sekarang juga masih belum menemu jalan gimana caranya. Sampai sekarang? Iya. Bapak belum berani ngobatin? Belum berani. Iya, aku berani niat berusaha, tapi dari keluarganya itu nggak ada yang ngerespon, dukung itu nggak ada gitu loh. Masa saya datang terus mau saya, itu kan nggak akan enak juga saya kan. Gitu. Padahal kalau cerita panjang itu, kalau masa ngobatin orang gila segala itu, dia pernah juga saya ngobatin orang gila itu tanpa disuruh sama keluarganya. Ya, ini melangkah. Maaf saya potong dulu tadi cerita yang tadi nih Pak ya. Sampai Bapak sudah dapat impian pun, itu berapa tahun Pak tidak mengobati teman Bapak sampai sendiri? Sekarang itu udah ada sekitar dari tahun 84.
84 mulai stres. Mulai 84 sampai? 84 sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Masih stres? Iya. Ya, gila mah enggak kali Pak ya? Ya? Cuman stres doang gitu? Ya termasuk gila, udah. Termasuk gila. Udah gila, jadi udah lepas pakaian. Tapi Bapak nggak mencoba untuk mengobati Pak? Aku berusaha, tapi dari keluarganya nggak ada yang dukung. Karena pengen Bapak itu istilahnya ada dari orang tua lah. Bantuin gitu. Lah paling nggak keluarga orang tuanya atau bantu kakaknya adanya. Bagaimana ada basa-basi gitu, iya, tolong anak saya gitu. Iya, itu nggak ada sama sekali. Jadi saya udah pernah nyoba. Setiap saya ke sana saya deketin, tapi dia kabur kalau ngeliat saya. Si anak ini. Iya, kabur masuk ke rumah, udah nggak keluar lagi itu. Sampai sekarang kalau ngeliat saya itu selalu gitu. Nah kalau ketemu sama adik saya, apa lu, berani ngelawan kalau sama adik saya. Tapi kalau ketemu sama saya dia langsung masuk ke kamar. Takut gitu. Apa malu Pak? Kayaknya takut. Takut. Iya. Itu jadi kalau cerita untuk ngobatin dia itu selalu ada keinginan tapi nggak ada dukungan. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Masih ada? Masih ada. Tapi keinginan kuat di Bapak tuh ingin untuk nyembuhin dia ada ya? Selalu ada. Jadi kejadian dia itu tuh saya masih istilahnya waktu dari masa saya masih sering ngalong ya. Iya. Ngalong keluar malam gitu kan. Masih sering ngalong gitu. Itu kejadiannya itu masih sering ngalong-ngalong gitu saya tuh. Sampai jadi masa kecil saya itu makanya sampai semenjak saya habis keluar kayak gitu tuh sampai berani nolongin orang gila itu sampai berani nolongin orang gila itu ya masih kecil itu, makanya masih dalam perjalanan. Puasa yang saya jalanin itu sempat saya gunakan untuk nolongin orang gila pernah. Ya, jadi pertama itu ibunya Kodeng. Kalau di Jawa nama orang kan asal ya, Kodeng. Karena matanya agak itu namanya Kodeng. Sampai sekarang teman Bapak juga belum berkeluarga berarti? Yang mana? Yang teman Bapak yang bilang agak stres yang belum. Karena gangguan. Iya udah lepas baju udah, tapi kalau celana masih pakai. Walaupun celana rombeng yang dia pakai, celana yang benar nggak pernah mau pakai. Yang dipakai itu celana-celana yang pakaian yang rombeng, celana-celana yang rombeng yang udah nggak layak dipakai, dia mau pakai. Jadi kan istilahnya itu udah mulai parah ya. Orang tua tetap masih ada? Orang tua masih ada, tapi udah tua. Orang tuanya udah tua. Ya kalau anaknya semantar saya. Anaknya itu semantar saya. Sekitar ada 60-an Pak? Ya ada. Itu yang saya kasihan tuh, ya itu. Dia anak pertama ngikut keluar sama saya, tapi saya nggak berani cerita ke orang tuanya. Karena ikut saya jadi begini, aku nggak berani cerita. Takut Bapak nanti disalahin. Saya disalahin. Padahal itu kan karena bukan dari perbuatan saya kan. Karena dia pengen ngikut, ya udah saya ajak gitu. Setelah segala sesuatu puasa segala macam udah saya jalan itu, saya udah sekolah masuk ke SMP kelas 1 ya. Nah, itu saya main ke teman-teman saya, ibunya itu gila ternyata, udah dipasung sama kakinya tuh udah pada luka-luka pada ngoreng itu. Jadi ibumu kenapa kok dipasung gitu? Gila mas, lah gila aku sampai digituin, buka dong kasihan. Saya nggak ada niat mau ngobatin, nggak ada. Cuman aku ngeliat kasihan gitu kan, udah dipasung, udah sampai pada ngoreng. Itu tetangga Bapak? Dekat saat teman sekolah. Oh teman sekolah. Teman sekolah. Jadi ibunya dipasung, akhirnya saya minta tolong dong bukain, kasihan ibu kamu tuh. Jangan mas, nanti semuanya dilempar-lemparin. Jadi kalau dibuka itu ngamuk, semua dilempar-lemparin. Pokoknya setiap ada orang mau buka, pasti si ibu ini ngamuk. Iya, ngamuk. Nah pas saya datang situ, saya suruh buka pasungnya. Bu, ini pasungnya mau saya buka, tapi sampean jangan ngamuk ya. Sampean pengen mari nggak, pengen sembuh nggak gitu kan? Iya, pengen mari, ya pengen sembuh gitu kan. Ya udah, kalau kamu pengen sembuh, nanti duduk bareng sama aku ya.
Iya gitu kan, iya manggut gitu kan. Nah, habis dilepas itu langsung saya duduk tuh, langsung duduk di samping saya tuh. Iya. Nah saya tanyain, lah ibu kenapa? Jawab terus, diem aja kan, jawabnya enggak gitu, ora gitu kan. Terus Bu, sampean kenal saya enggak? Padahal kan belum kenal kan? Iya, iya. Kenal saya enggak? Kenal. Loh, kenal sama saya kok kamu, aku datang sini kok kamu nggak pergi? Lah pergi kemana, rumah saya udah hancur gitu kan. Oh ternyata dia gila karena rumahnya dihancurin. Nah, emang rumahnya di mana? Di kebun. Nah, di kebun mana? Pinggir sawah. Terus deng, nah kamu punya sawah, punya kebun di pinggir sawah yang di mana? Ada Mas, yang dekat itu Pucungan gitu kan. Nah terus emang ada pohon apa di sono yang bikin ganggu ibu kamu? Ada sumur sih, dulu saya uruk sumur ya. Oh, rumahmu di sumur? Iya, oh ya udah. Itu jadi pas dibuka itu nggak ngamuk tuh. Jadi ibu ini gila karena kemasukan. Kemasukan. Jadi yang di sumur itu, yang sumurnya diuruk tuh, pindahnya ke ibu dia. Jadi bukan ke anaknya yang nguruk itu? Bukan, ibunya yang dikenai ya. Jadi ibunya yang dikenai. Jadi ya pas udah saya tanya-tanya kan, kenapa kamu tinggal di sini? Rumah saya udah dirusakin. Kalau sekarang gini, kalau rumah kamu dibetulin seperti semula, kamu mau nggak pergi dari sini, kembali ke rumah kamu? Ya kalau rumah saya dibetulin, saya mau pindah dari sini. Bener ya, ini janji ya. Iya janji, saya mau. Saya minta sama Allah kan, saya baca yang pernah saya amalin kan, saya baca, ya Allah saya minta kebesaran, minta kedudukanmu, minta kemujizatanmu ya Allah. Kembalikan rumah yang dimaksud orang ini, kembalikan seperti semula ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar terus. Nah rumah kamu tuh udah bagus. Udah bagus, lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Coba kamu tengokin. Les dia tidur sebentar kan. Tidur langsung pergi terus, tapi nggak lama balik lagi lah. Kok balik lagi? Gimana, rumahnya udah bagus belum? Iya sudah. Lah rumahnya udah bagus kenapa balik lagi? Jadi ngucapin terima kasih. Ya udah nggak apa-apa. Ya, terus minta dianterin. Pulang minta dianterin lah. Kamu tadi pulang sendiri, kok minta dianterin? Iya saya belum makan, saya mau minta makan loh. Minta makan sama siapa? Kamu mau budakin saya? Enggak. Lah minta makan sama siapa? Saya lapar, saya belum makan. Nah, kamu belum makan tapi kamu ganggu orang yang ada di sini. Gimana mau ngasih makan kamu? Udah pergi kamu. Saya haus, saya minta minum. Nah, itu minta minum air putih. Minta minum air putih. Air putih. Kalau air putih banyak, ambil sendiri tuh. Aku minta air kelapa. Nah, air kelapa kan darah tuh. Oh. Ini kalau minta air kelapa itu darah. Dalam versinya gaib gitu. Gaib. Minta air kelapa, nggak ada air kelapa. Kamu jangan budakin saya. Nah, saya bangun ngambil topeng kelapa kan. Kelapa kan ada topengnya tuh. Oh, ininya ya. Iya. Yang gantungan kelapanya tuh. Ya. Saya ambil, kamu mau minta kelapa ini? Enggak, langsung kabur. Aku megang topeng kelapa itu kabur ya. Langsung pulang. Takutan. Itu udah, jadi ya udah saya mau pulang, udah saya takut, udah saya mau pulang. Langsung ya udah pulang. Les. Itu udah langsung saya tutup, ya Allah minta kayak air putih. Saya minta air putih itu jadi pagar ya. Saya bacain tuh. Saya minta sama Allah supaya setelah minum air ini tidak ada lagi yang ganggu. Jadi setelah minum air terus buat mandi, masukin ke kamar mandi, mandiin ibu kamu. Itu alhamdulillah sampai sekarang tuh masih hidup orangnya. Masih hidup. Dan sehat. Normal. Maaf yang saya potong Pak. Iya. Balik lagi ke awal cerita yang tadi. Yaitu di mana ibu itu sakit. Itu sakitnya sudah berapa tahun Pak? Jadi Bapak tahu itu? Saya nggak tahu ya. Kalau masalah lamanya saya nggak tahu. Jadi Bapak pas ngeliwat aja apa bagaimana? Pas saya main ke rumah teman saya. Ke rumah teman. Iya. Tahu ibunya dipasung. Ibunya dipasung. Bapak nanya berapa tahun gitu? Enggak. Sakitnya nggak tahu. Ya cuma emang udah lama ibu kamu? Udah lama.
tahunya Jadi gitu berapa doang. tahunnya Enggak nanya. Jadi langsung begitu aja mendadak. Iya. Awalnya normal. Normal. Nggak, kalau masalah waktu gilanya saya nggak, waktu sehatnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Waktu sehatnya saya nggak tahu. Jadi Bapak main ke sana tahu sakit aja ya? Udah dipasung. Emang rencananya mau main ke rumah teman? Iya, rencananya main. Nggak ada niat mau ngobatin, nggak ada. Jadi justru kalau diminta untuk ngobatin malah saya itu, emang saya bisa. Gitu, saya nggak merasa bisa. Iya. Kalau diminta untuk ngobatin saya nggak merasa bisa. Iya. Tapi dari niat yang dari dalam hati itu, dari lubuk hati yang paling dalam. iya, itu yang bangkit. Jadi saya nggak ada niat, nggak ada di main ke situ supaya ngobatin orang itu juga enggak, karena teman saya juga nggak tahu kalau saya bisa kayak gitu. Saya juga nggak pernah merasa bisa untuk ngobatin gitu ya. Jadi pas kebetulan waktu ke situ tuh, waktu main ke situ tuh, ibunya gila kayak gitu tuh, dari sini tuh ada keinginan, tolong kasihan ibumu tuh buka. Jadi kejadian-kejadian itu dari petunjuk-petunjuk dari kejadian-kejadian. Itu jadi apa yang kita pelajari itu bisa dalam untuk ngobatin orang. Iya, betul. Mungkin cuma Bapak yang bisa nyembuhin. Iya, enggak, bukan gitu, Pak. Jadi istilahnya syariatnya kan Bapak. Apa yang pernah kamu lakukan itu bisa untuk ini itu dari kejadian-kejadian. Bukan dari yang ngasih saya, yang nyuruh saya, bukan. Iya. Yang nyuruh saya pokoknya kamu jalan ini, udah. Enggak pernah ngasih tahu bisa untuk ini, bisa untuk enggak. Kejadian apa aja? Kejadian menarik nih tadi, banyak kejadian soalnya nih. Kejadian alami, jadi suatu yang enggak disangka-sangka dan atau saya di luar nalar ya, Pak? Iya, di luar niat dalam hati enggak ada niat saya pengen bisa ngobatin orang lah, enggak ada. Enggak ada. Jadi apa yang saya pelajarin itu bisa untuk nolong orang, bisa untuk segala macam, sampai untuk kalau satu yang untuk kejahatan yang nggak pernah ditunjukin, tapi karena dalam keadaan terdesak saya itu, tapi ini cerita nanti ya, nanti saya itu cerita yang udah lebih apa namanya, saya sering melakukan sesuatu setelah saya masuk ke SLA. Setelah saya masuk ke SLA. Kejadian ini Bapak tuh waktu masih kecil. SMP, iya. Gitu. Jadi sampai ngobatin orang, sampai kail, tahu kail nggak? Ya, buat pancing ikan. Gitu. Pancing ikan tuh, itu masih kecil-kecil, anak-anak kecil main kail itu kan, kadang-kadang mainan kail terus nyangkut di tangan tuh. Iya. Kalau dibawa ke dokter kan disobek tuh. Iya pasti. Iya kan? Karena nyangkut ke dalam gini sakit. Iya. Sakit ya. Udah sakit itu kalau tuh udah saya pegang, saya copot tuh, Bismillahirrahmanirrahim, tahan apa sih ya, saya copot tuh, lepas tuh, saya lepas, saya suruh ini tuh, itu bekasnya nggak ada tuh, nggak ada sangkutan gitu, bekas kailnya nggak ada. Itu bekas kailnya nggak ada. Kok bekas kailnya nggak ada ya, itu saya sendiri heran, kok nggak ada bekasnya ya. Panah-panahan kan yang pakai bambu, ujungnya pakai ruji, dilancipin, dikasih ruit. Oh iya. Ya kan, yang buat nembak baji, tupai itu kan. Iya. Itu kena paha tuh, nancep paha tuh. Nancep paha tembus, enggak kena tulang tuh. Kalau dibawa ke rumah sakit pasti dibedel kan. Itu enggak, saya enggak, terus saya pegang ini. Itu ya namanya anak ya dulu Pak ya. Itu maksudnya mau buat main-mainan. Hanya buat mainan doang? Buat nembakin tupai. Oh, buat tupai. Tupai tikus itu. Nggak sengaja apa bagaimana Pak bisa? Itu sengaja orang ya, tembak kamu terpencet benar itu. Ya, jadi begitu ngomong itu lepas. Awas tembak gitu. Iya, lepas. Ya. Iya. Oh iya. Nancep di kena paha tuh. Udah saya juga nggak niat ngombat itu, enggak. Mau saya cabut aja. Iya. Udah sih saya cabut deh. Saya cabut terus, saya tarik tuh, udah saya tutup ini. Alhamdulillah bekasnya itu hilang, nggak ada bekas itunya apa. Padahal dalam Pak ya? Dalam Pak, ada dalam. Jadi kan panjang, ada sejengkal tuh itunya, kawatnya tuh. Iya. Itu nancep sampai kena tulang. Yang saya juga merasa aneh, kok aneh ya bekasnya kok hilang, ya kan? Aku sendiri merasa aneh. Iya. Jadi nggak merasa saya bisa tuh, enggak. Cuman keinginan untuk nolongin ada.
Tapi setelah saya tolongin, bekasnya kok nggak ada. Itu nggak ada. Saya punya kelebihan ini nggak. Tapi mah darah tetap mengucur. Nggak ada. Nggak ada darah. Nggak, udah rata lagi kayak semula. Nggak, begitu nancep kan berarti darah Iya, mengucur. Gitu. Ada darah keluar. Cuman anehnya begitu saya tahan. Sobek ya, nggak ada bekas sobekannya, nggak ada. Seperti sedia kala awal. Iya. Itu yang saya sendiri merasa Allah, apa yang nggak bisa dilakukan. Cuma gitu doang, Allah segala-galanya. Jadi nggak ada saya bisa begini nggak. Sampai sekarang pun aku nggak pernah merasa bisa. Kalau diminta tolong aku nggak bisa. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak. Ya makanya sampai suruh ngobatin orang, pernah dibilang dukun cilik, kabur, malah saya nggak mau lagi saya ngobatin. Oh, karena awalnya gitu kali Bapak, mungkin orang pada lihat atau teman-teman Bapak. Iya, cerita. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut Bapak bisa nyembuhin. Iya. Jadinya Bapak dibilang dukun cilik. Iya, saya malah jadi nggak mau lagi ngobatin, enggak, aku bukan dukun. Itu. Ya aslinya kan memang kita kan aslinya emang nggak bisa apa-apa kita kan. Emang tapi bisa kalau apa? Maksudnya gini Pak, kalau ada orang pun yang minta tolong, bagaimana Pak? Kayaknya sampai sekarang tuh kalau orang minta tolong tuh hanya dalam keadaan kalau untuk sekarang ya. Jadi ini menyangkut masa kini ya. Boleh. Apa nggak masalah? Waktu masa kecil Bapak nih, atau di zamannya SD, kan Bapak bilang itu dari SMP itu saya ngobatin orang gila. Kan bisa ngobatin. Iya. Sampai disebut dukun cilik. Dukun cilik. Seumpama ada orang gitu yang memang membutuhkan, Bapak dipanggil kira-kira? Kalau dulu saya nggak pernah mau. Dulu nggak pernah mau. Dimintain tolong obatin ini nggak mau saya, nggak pernah mau. Tapi orang yang saya tolongin nggak pernah disuruh. Itu keinginan dari hati nurani saya sendiri. Itu. Kalau tolong dong ini, nggak mau saya. Kenapa Pak nggak mau? Aku nggak ngerti, tapi nggak pernah mau. Iya. Minta tolong dong, ini obatin. Aku nggak bisa. Aku nggak pernah merasa bisa. Tapi pada waktu kita ingin menolong orang, itu tanpa diminta tolong, saya tolongin. Itu yang kadang-kadang aku merasa aneh itu sekarang malah. Karena pada udah diminta tolong nggak mau ya. Itu. Jadi sampai sekarang tuh istilahnya tuh sampai nolongin orang. Jadi cerita masa kini ya. Aku pernah dimintain tolong. Itu pun ceritanya nggak langsung saya tolongin, nggak. Orang ngobatin dulu. Orang yang lain yang ngobatin, tapi nggak bisa, baru saya mau turun. Coba deh, tak nyoba. Gitu, jadi tanpa saya dimintain tolong dong, biar sembuh. Aku belum pernah sih merasa sampai segitu. Gitu. Jadi untuk saat ini kalau dimintain tolong untuk ngobatin, aku nggak pernah. Sekalinya pernah teman kerja saya kesurupan, itu pun nggak saya obatin. Jadi saya cuma tolong dong, Pak Edi, ponakan saya. Ya udah, yuk. Saya datang sono, dan saya belum ngobatin, belum megang apa-apa. Baru assalamualaikum. Yang jawab dia, waalaikumsalam. Pak Edi, dia langsung pergi beli teh botol. Orang yang lagi direnceng-renceng itu langsung sembuh, langsung beli teh botol. Lah belum saya apa-apain. Belum sempat ada apa-apa. Iya. Pak Edi, iya. Langsung sembuh, langsung beli teh botol. Itu cerita belum lama itu. Ceritanya belum lama. Ya, tapi saya juga nggak merasa bisa karena itu kan bukan usaha saya kan. Saya cuma datang doang untuk nemuin. Itu. Untuk nemuin, iya. Allah yang menyembuhkan. Iya, jadi hanya ketemu waktu singkat ya. Datang langsung sembuh. Ya kan bukan berarti usaha saya untuk menyembuhkan itu. Jadi seperti yang kalau saya nggak ketemu orang-orang gila kayak gitu dari kecil tuh,
kamu kenapa? Nah, jadi nggak pernah saya baca doa dulu, nggak pernah baca ayat kursi dulu, nggak pernah baca alaq anas dulu, enggak. Selalu saya tanyain dulu. Dialog. Suruh pergi ya, kalau suruh pergi nggak mau, suruh baru saya pakai bertahap. Jadi nggak langsung kita serang, itu enggak. Ya, jadi memang udah sesama makhluk ya, jadi juga istilahnya ada sebab. Makanya saya tanya dulu sebabnya kenapa kamu tinggal di sini, ya kan? Jadi itu ada sebabnya, ternyata ada sebab. Jadi kita cari sebabnya dulu kalau nolongin orang. Kayak cerita yang awal tadi Bapak yang iya. Ibunya ternyata tak tahu gara-gara ulah si anak menutup ada sumur yang kosong itu. Ternyata rumah dia. Ditemani rumahnya. Iya. Si penghuni gaib ini. Iya. Kayaknya ke ibunya yang cukup lama juga ya Pak ya kasihannya. Sekian tahun menderita ibunya. Iya. Ya itu udah sampai ngoreng berarti lama kan? Dipasung sampai ngoreng berarti lama. Kalau baru-baru nggak mungkin sampai ngoreng, sampai baunya aja udah nggak enak. Saya duduk di samping saya, baunya juga udah nggak enak. Tapi dari sini tuh ada keinginan kuat, kasihan. Ada keinginan karena kasihan nih orang. Itu bukan karena saya dimintain tolong untuk menyembuhkan, nggak. Alhamdulillah seperak pun aku nggak pernah mau menerima. Orang itu kadang-kadang ini dianterin kan. Kalau dianterin ya udah taruh aja situ. Enggak saya ambil duit, kalau duit aku nggak pernah mau menerima. Karena dari awalnya Bapak. Karena aku nggak nolongin. Aku nggak nolongin. Karena terpanggil dari dalam iya. hati. Ya apa yang saya lakukan, orang saya nggak ngapa-ngapain kok. Gitu. Jadi saya nggak pernah menerima imbalan. Ya. Terima kasih Bapak atas kisah yang cukup menarik buat pemirsa dan penonton. Itulah sekelumit perjalanan kisahnya Bapak Edi yang telah mengisahkan cukup panjang lebar. Barangkali kepada Pak Edi sendiri ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada penonton? Masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi masih banyak punya cerita yang harus saya sampaikan. Barangkali masih pengen tahu seperti apa sih yang udah pernah dilakukan Pak Edi, itu nanti insya Allah bisa saya ceritakan lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan datang ke studio ini. Ingat, ternyata seperti yang dari awal-awal, kehidupan kita memang selalu berdampingan dengan hal yang gaib. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Dan juga jangan lupa kepada penonton untuk selalu men-subscribe, like, dan share YouTube kami di Pesan di Balik Misteri. Cukup dari saya, Mang Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih Pak.